Hijab dalam Al-Quran. Hijab dalam Al-Quran menjaga kehormatan dan harga diri manusia, khususnya kehormatan wanita, adalah suatu asas yang telah diterima dalam agama Islam serta dalam seluruh aturan-aturan dan hukum-hukumnya. Dan masalah hijab adalah merupakan salah satu dari perkara tersebut. Al-Quran Karim telah menjelaskan berbagai topik hijab dalam berbagai bentuk, gambaran, dan ibarat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, hijab dipandang sebagai suatu kewajiban dalam agama Islam, dan apabila seseorang mengingkarinya maka dia telah mengingkari satu hukum yang telah diwajibkan dalam agama, dan mengingkari kewajiban agama berarti terjerumus di dalam kekafiran. Perlu diketahui bahwa tidak perlu semua aturan-aturan Islam itu dibahas dalam Al-Quran, karena Al-Quran Al-Karim adalah sebuah aturan pokok yang hanya memberikan pembahasan secara global, dan masalah-masalah detailnya diserahkan kepada mufassir Al-Quran, yakni Rasulullah SAW dan para aulia, di mana mereka mengambil sumber dari wahyu Tuhan. Di sisi lain juga kebanyakan hukum-hukum tidak dibahas secara detail dalam Al-Quran, akan tetapi dibahas dengan terang dan jelas di dalam fikih Islam. Adapun masalah hijab, terdapat beberapa ayat yang dijelaskan dengan detail di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, sebagian orang yang tidak memiliki informasi tentang hijab, mereka menciptakan suatu keraguan dan kesangsian di dalam pikiran wanita sehingga menanyakan memangnya hijab juga terdapat dalam Al-Quran. Pertanyaan ini sampai kapanpun tidak akan pernah tepat, sebab Al-Quran dengan jelas telah membahas topik tentang hijab, dan setiap orang yang mengakui dirinya Muslim, maka dia tidak boleh mengingkari masalah hijab dalam Islam. Sekarang kita tunjukkan sebagian dari ayat-ayat suci Al-Quran mengenai hijab berikut ini. Kulil muminaati yaghadutna min absarihina wa yahfazna furujahunna wala ayyubina zina tauna ila ema azara minha awal yadribna bihumurihina ala ajuyubihina wala ayyubina zina tauna ila alibu ulatihina. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka. Dan Qs. An-Nur 31. Ayat di atas adalah ayat pertama yang menjelaskan tentang pandangan yang membangkitkan syahwat, dan lelaki serta perempuan dianjurkan untuk menahan pandangannya, sebab pandangan yang tercemari oleh syahwat pada lawan jenis merupakan langkah untuk melakukan dosa dan kerusakan. Karena itu akar dosa ini harus disingkirkan, dan telah dijelaskan pula dengan transparan bahwa memandang aurat orang lain, lelaki, perempuan, muhrim dan non-muhrim, adalah dilarang. Topik lain yang perlu diperhatikan pada ayat ini adalah kewajiban menutup leher, dada dan seputar anggota badan wanita yang kebanyakan dijadikan pusat perhatian oleh lawan jenis. Demikian juga dalam ayat ini menunjukkan bahwa adanya larangan berhias dan berdandan untuk yang non-muhrim, kecuali apa yang telah nampak darinya. Dan sambungan dari ayat sebelumnya, dengan jelas telah melarang secara mutlak untuk tidak menunjukkan dan mempertontonkan keindahan diri kepada yang non-muhrim, dan kalimat itu adalah wala ayadribna biarjulihina yaitu dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, seperti hal-hal yang dipakai oleh wanita-wanita Arab. Bahkan badan sampai pergelangan tangan dan juga kaki harus ditutup. Di samping itu ayat ini telah menjelaskan tentang falsafah hijab dan kehormatan menahan pandangan yang diantaranya adalah menghindari terjadinya kesalahan dan kerusakan. Ayat kedua yang membahas tentang kewajiban menutup tubuh adalah ayat 59 surah Al-Ahzab yang berbunyi, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dalam kitab Lisnul Arabi dikatakan, jilbab, yaitu lebih besar dari kerudung dan lebih kecil dari jubah,
yang dengan wasilah ini wanita menutupi kepala dan dadanya. Oleh karena itu kata jilbab dalam surah Al-Ahzab di atas dan kata humur dalam surah An-Nur dengan jelas menekankan mengenai kewajiban menutup tubuh bagi wanita terhadap non-mahramnya. Biasanya humur menunjukkan pada kewajiban menutup kepala dan dada serta leher dengan sesuatu yang menyerupai kerudung. Akan tetapi jilbab adalah sebuah pakaian yang lebih panjang dari kerudung di mana seluruh tubuh tertutupi olehnya, yaitu sesuatu yang menyerupai jubah dan biasanya dipakai oleh wanita-wanita Arab. Hijab adalah wajib bagi semua wanita, dan wanita-wanita yang bertalian dan bersangkutan dengan kepemimpinan umat harus lebih berhati-hati, sebab mereka akan menjadi tokoh atau panutan terhadap wanita-wanita lain. Dengan demikian baik dalam berbicara, berhadapan dan bertemu dengan masyarakat serta aktivitas lainnya, menjaga hijab sangatlah dianjurkan karena mereka dalam hal ini sangatlah peka dan sensitif. Dari sudut pandang yang lain, kali ini Al-Quran menjadikan istri-istri Nabi sebagai acuan, dan berkata, Ya anisa'a nabi lastunaka ahadin minanisa'a ini takaituna fala'atak dan nabil kauli fayat ma'alazifi kalbi maradon wa kulna kaulan ma'ru'ufan. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, melemah lembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Qs Al-Ahzab 32. Ayat di atas adalah menegaskan tentang bagaimana menghindari terjadinya dosa dan fitnah, dan wanita-wanita diharuskan memiliki batas di dalam berbicara dengan yang non-muhrimnya, sebagaimana di dalamnya tidak terlihat berbagai bentuk godaan dan rangsangan sehingga dapat menimbulkan fitnah. Demikian juga mengenai istri-istri Nabi SAW dikatakan, wa karna buyutikuna wala atabarajna tabaruja al-jahiliyati al-ula, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Qs Al-Ahzab 33, dan juga ayat 53 dalam surah yang sama diketahui sebagai pelengkap tentang kebagaimanaan wanita-wanita menjaga hijabnya dalam bersosialisasi dan mengatakan, wa iza sa'altumuhunna mata'an fasaluhunna min wara'i hijabin zalikum atharuli qulubikum wa qulubihina. Apabila kamu meminta sesuatu, keperluan, kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Kera, yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Qs Al-Ahzab 53. Ketika kita mencermati muatan ayat tersebut di atas, maka sangatlah jelas bahwa hijab adalah menghindari dari terjadinya dosa dan fitnah, dan kesemuanya ini telah ditekankan pada hijab dan penutup tubuh wanita untuk kebersihan dan keselamatan masyarakat. Masih terdapat banyak poin-poin tentang hijab dari ayat yang lain dalam Al-Quran yang dikarenakan pembahasannya akan dialihkan ke topik yang lain maka kami tidak memberikan penjelasannya.